Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 5 A, B, C, dan D? Ya, hari ini kita akan PH penilaian harian yang pertama di tema ke-1. Baik, nah karena hari ini PH-nya kalian bersama Ustazah tipenya pertemuannya adalah asinkronus, maka Ustazah menyampaikan review dan materi melalui video. Baik anak-anak, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang double exposure. Materi double exposure ini ada juga di buku paket kalian. Ya, oke. Sebelum kita ke teknik double exposure, Ustazah minta kalian membuka buku kalian, karena ini juga review ya, membuka buku kalian di halaman 12. Oke, di sini ada kegiatan. Ayo kita lakukan bersama-sama ya. Nah, ini kita menggunakan Paint ya. Nah, softwarenya menggunakan Paint. Insya Allah semua komputer ada program Paint ini. Ustazah tidak perlu lagi memberitahu caranya bagaimana cara membuka Paint ya, karena di kelas 1 dan 2 kalian sudah belajar bagaimana membuka Paint. Baik, buka dulu program Paint, kemudian kita buka gambar yang ada di komputer kalian. Ya, kita akan mengamati piksel pada foto, sekaligus kita ingin mengetahui ukuran dari gambar yang kita punyai di komputer kita. Nah, seperti biasanya Ustazah membuka gambar ya dari defaultnya Windows, yaitu yang ada di My Document, kemudian Picture, kemudian Sample Picture. Nah, gambar-gambar yang ada di Sample Picture itu jika mouse kita arahkan ya agak lama ditunggu sebentar saja, itu maka akan tertampil ukuran gambarnya, yaitu pada informasi dimension. Nah, di sini mouse Ustazah mengarahkan ke gambar krisantemum. Nah, gambar ini tipenya JPEG file. Kemudian, gambar ini diambil pada tanggal 14 bulan ketiga tahun 2008. Ya, kemudian dimensinya, ukuran gambarnya yaitu 1024 dikali 768. Nah, kalau sudah ukuran ini, apakah ukurannya apa namanya? Namanya apa? Resolusi ya. Oke, satuannya apa? Satuannya piksel. Baik, karena gambar yang kita buat latihan pekan lalu yaitu koala, kita coba ya buka koala, kemudian open. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita zoom maksimal gambar ini. Oke, zoom ada di pojok kanan bawah. Nah, sampai seberapa ya zoom dari pen ini? Maksimalkan ya. Oke, ternyata dia berhenti di angka 800. Nah, jadi maksimalnya 800. Nah, ini waktu sudah geser gambarnya, terlihat ya kotak-kotak pikselnya. Nah, ini program Paint ini bisa kita gunakan untuk mengamati gambar piksel. Baik, ya. Wah, apakah Ustazah ini perlu disimpan? Tidak perlu. Ini hanya sebagai alat saja untuk mengamati piksel pada gambar digital. Baik, ini kita tutup Paint-nya. Nah, sekarang kita ke game ya. Oke, siapkan, buka dulu program game-nya, kemudian buka buku kalian untuk materi efek double exposure. Nah, efek double exposure ini itu adalah teknik
teknik efek pencahayaan ganda yang menggabungkan dua gambar atau lebih yang berbeda menjadi gambar yang baru. Double exposure merupakan salah satu teknik fotografi yang diminati. Berikut langkah-langkah efek double exposure menggunakan GIMP. Sebelum kita praktek, Ustazah minta kalian menyiapkan dulu dua gambar. Ya, gambar yang pertama adalah gambar siluet. Oke, di sini Ustazah mencari dari Google Search. Kalian bisa menggunakan kata kunci gambar siluet hewan tertentu yang kalian minati. Ya, oke, di sini Ustazah menggunakan contoh gambar siluet hewan kucing. Oke, pilihlah gambar siluet dari gambar yang kalian pilih ya. Oke, Ustazah contohkan ya. Misalkan gambar ini. Nah, masih ingat kan bagaimana cara menyimpan gambar dari internet? Ya, Ustazah harapkan kalian masih ingat, yaitu klik kanan, kemudian tinggal di save. Masukkan ke folder kalian. Oke, kita ganti namanya dulu ya. Siluet kucing. Oke, masukkan ke dalam dokumen, kemudian folder yang ada di komputermu khusus untuk menyimpan file-file TIK ya, file-file dari tugas TIK. Baik. Nah, ini kita simpan. Oke, ini kenapa ya kok tipenya WEBP file? Nah, kalau misalkan gambar yang kita simpan ternyata memiliki tipe yang tidak kita kenal, maka dibatalkan saja ya. Dibatalkan saja, pilih dari gambar yang mempunyai tipe gambar yang kita ketahui seperti JPEG, PNG ya. Oke, masuk ke dalam folder. Oke, kemudian kita beri nama siluet hewan apa gitu ya. Kalian kalau misalkan hewannya kura-kura, ya gambar siluet kura-kura gitu. Karena ini sudah kucing, sudah pakai nama filenya siluet kucing. Oke, kemudian tekan save. Nah, kemudian gambar yang berikutnya, gambar pemandangan. Pilih gambar pemandangan yang bagus atau kalian untuk mempercepat langkah, kalian juga bisa menggunakan gambar pemandangan yang ada di sampel picture. Oke ya. Untuk yang gambar pemandangan sudah skip. Silakan nanti cari sendiri atau menggunakan sampel picture. Baik, ini sudah minimize. Sekarang kita ke GIMP ya. Nah, cara yang di buku ada sedikit perbedaan ya, teman-teman. Anak-anak, ada sedikit perbedaan. Oke. Nah, perbedaannya seperti apa? Karena tadi sebelum Ustazah merekam, Ustazah juga sudah mencoba-coba cara yang ada di buku. Ternyata ada perlu improvisasi, ada perlu cara yang dimodifikasi ya. Baik, jadi selain kalian melihat di buku, betul-betul perhatikan cara yang ada di video ini ya. Oke, nanti biar kalian berhasil mengerjakan PH-nya, silahkan boleh diputar ulang video ini ya. Oke, langkah berikutnya, tadi setelah kita sudah menyiapkan dua gambar tersebut di dalam folder yang kita miliki di komputer, khusus untuk pelajaran TIK, silahkan langkah berikutnya yaitu buka sebagai layer. File, open as layer. Nah, kalau di buku kalian, itu pada langkah yang pertama itu diminta untuk membuka gambar yang ukurannya kecil terlebih dahulu. Tapi di sini agar kalian lebih mudah dan berhasil, kita buka gambar pemandangan terlebih dahulu. Ya, gambar pemandangannya kita buka. Oke, kemudian kita buka gambar siluetnya. File, open,
as layer, kemudian buka yang tadi gambar siluetnya, kemudian open. Nah, oke, posisinya sekarang seperti ini. Nah, ini yang membedakan di buku ya. Kalau di buku itu gambar siluetnya di bawah, sedangkan gambar pemandangannya di atas. Kenapa? Karena tadi kalau Usada ikutin langkah yang ada di buku, gambar pemandangannya nanti jadi kabur ya. Oke, yuk. Sekarang kita ke langkah yang berikutnya. Oke, coba perhatikan yang ada di pojok kanan ya. Pojok kanan. Oke, di pojok kanan layar kalian, ini sudah gerakkan mouse-nya Ustazah ke bagian jendela layer. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang layer ya, untuk merubah efek cerahnya foto. Oke, masih di jendela layer, kita sekarang ke langkah berikutnya, yaitu langkah di halaman 20 ya, langkah nomor 5. Nah, gambar pemandangan ini kita klik, kemudian klik kanan, kemudian pilih Add Alpha Channel. Ya, sekali lagi, klik kanan gambar pemandangan, kemudian pilih Add Alpha Channel. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian kalau yang di langkah yang kelima, itu diminta untuk merubah urutannya. Nah, ya, sekarang urutannya kita udah bener ya. Siluetnya di atas, kemudian pemandangannya ada di bawah. Nah, sekarang kita ke langkah yang nomor 7. Nah, langkah yang nomor 7 ini, di situ perintahnya, ya yang diklik adalah gambar siluet. Nah, sekarang bukan gambar siluetnya yang diklik, tapi masih tetap di gambar pemandangan. Oke, kemudian kalian lihat di bagian mode atau mode. Nah, mode ini sekarang lagi posisinya di normal. Kalian klik panah yang ada di sebelahnya, kemudian pilih lighten only. Ya, oke, sudah ulang, pilih di mode. Sebelahnya normal itu ada panah, diklik, kemudian pilih lighten only. Oke, nah kalau di buku kalian itu katanya sudah jadi. Nah, gimana? Ustazah kok nggak kelihatan apa-apa ya? Coba sekarang kita geser. Gambar pemandangan kita letakkan layernya ke atas. Nah, jadi deh. Tapi, nah coba perhatikan. Eksposurnya, gambar pemandangan, Ustazah maunya. Nah, ini digeser ya. Diklik mouse-nya sebelah kiri, klik tombol kiri, kemudian digeser. Nah, kalian akan melihat seperti mengepaskan gitu ya, mana yang mau diambil eksposurnya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya yaitu menyimpan gambar dalam format JPEG. Nah, kalian masih ingat kan langkah-langkahnya seperti pekan lalu. File, oke, kemudian export as. Oke, perhatikan tetap di dalam folder ya. Nah, apa nama filenya? Nama filenya ikuti sesuai dengan ini ya, sesuai dengan soal ya. Apa soalnya kemarin? Coba Ustazah lihat dulu ya. Soal PH, nama filenya itu, oke, Ustazah buka dulu. Filenya soal PH praktek game. Oke. Nama filenya adalah kelas 5A atau B atau C atau D. Nomor absensi PH1 game namamu ya. Oke, kelas nomor absen PH1 game namamu. Oke. Nama filenya 5 apa ya? Sudah pakai 5
5D deh. Ya, 5D nomor absennya, berapa nomor absenmu, kemudian PH1, spasi, game, kemudian namamu sendiri. Ya, tipenya gambarnya JPG. Ya, kemudian tekan ekspor. Oke, ada perintah berikutnya, tekan ekspor lagi. Yes. Sekarang kita cek ya. Kita cek gambarnya. Oke. Nah, ini gambar kita. Coba kita buka ya. Tik-tik. Nah, alhamdulillah jadi. File ini tolong dikirim melalui Google Form ya. Oke, anak-anak tolong di Google Form-nya sudah Ustazah beri pesan ya, agar kalian mengumpulkan PH-nya, mengerjakan PH-nya tepat waktu. Ada PH praktek dan ada PH teori. Ya, seperti biasanya, seperti kelas-kelas yang sebelumnya, kalau TIK itu ada PH praktek dan PH teori. Jangan sampai terlambat, jangan sampai Google Form-nya ditutup. Ya, oke, tepat waktu ya. Oke, Ustazah tunggu karya kalian di Google Form-nya. Oke, baik. Sukses selalu untuk kalian. Selamat mengerjakan. Semoga diberi kemudahan. Sampai jumpa pekan berikutnya. Insya Allah pekan berikutnya kita akan asinkronus. Dan kita sudah di tema yang kedua. Baik, sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.